Karena kalau dilihat ekonomi sih saya lihat kayaknya karena untuk mencegah stunting ini kan hanya 1 butir telur untuk protein hewani aja udah cukup kan Pak ya. Stunting ini bukan penyakit gitu. Bukan penyakit ya? Iya bukan. Gimana dong? Iya, Berarti nggak boleh berobat dong kalau nggak penyakit. Gimana dong? Penyakit, iya. Kemarin kan pernah ada sorotan, katanya anggaran stunting itu kebanyakan bukan untuk menyelamatkan orangnya. Tadi dokter tadi mengatakan 1 telur aja per hari udah cukup. Ini katanya kebanyakan untuk biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas. Apa strategi yang membuat penurunan itu begitu? Drastis ya. Iya, luar biasa. 18%. Menurunkan 1% pun sulit, Bu. Setengah persen. Iya. Orang malah naik kok daerah lain kan. Gimana kira-kira? Hai, jumpa lagi dalam podcast Siblah. Hari ini bersama saya Bantor Siombing sebagai host. Saya didampingi oleh rekan saya, Bang Martohap, Marsoid. Ya, terima kasih ini Bang udah kita di sini bincang-bincang tentang stunting. Ya, stunting ini adalah masalah yang menjadi perhatian secara nasional. Gimana nih menurut Abang ini mengenai stunting ini? Apa yang kira-kira yang Abang tangkap tentang stunting ini? Karena semua stunting, anggaran-anggaran pun semua untuk stunting. Iya. Sebenarnya cerita stunting ini memang sangat tepat lah narasumber kita ibu berdua ini ya. Ya kan? Karena ini cerita stunting kan tak terlepas dari apa ini? Apa? Balita, tentang balita ini kan. Yang apa? Pertumbuhan yang terganggu ya. Iya. Pertumbuhan terganggu. Ada periode emas katanya nanti kan gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Martohap. Nah, bersama kita sudah hadir di studio kita 2 narasumber, ibu-ibu yang keren. Ada Ibu Dr. Halida Rahman Nasution, spesialis anak. Beliau adalah anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia, Sumatera Utara. Selamat pagi. Pagi Dok. Bapak. Makasih udah berkenan hadir ya di. Saya tahu dokter itu sangat sibuk. Harusnya sekarang meriksa pasien. Iya. Disempatkan datang ke sini. Ya seperti itu. Iya, harus rela lah berapa dolar dulu. Gila, tapi ini kan iya kan? Iya. Tapi kan ini kan demi kepentingan masyarakat. Iya. Karena masyarakat pengen tahu apa itu stunting gitu loh. Terutama kita sering memberitakan stunting. Ya, apa sih stunting itu nanti kita akan diskusikan di sini. Lalu hadir juga di sini tentu saja penguasanya, pemerintahnya, regulatornya, ya kan? Ya, yaitu adalah Ibu Cut Diana Mutia, SKM, MKes. Beliau adalah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Jadi kita berharap dengan hadirnya 2 narasumber kita ini, kita bisa mengupas, berdiskusi tentang stunting. Apakah kita semua tahu dengan stunting? Saya dulu waktu, iya kan Bang Martohap, waktu mau bahas-bahas tentang stunting ini, muncul. Saya dulu waktu sekolah yang taunya gizi buruk, ya kan? Taunya busung lapar, itu kan istilah-istilah yang sering kita dengar dulu waktu kita masih anak-anak, remaja, mahasiswa. Lalu belakangan ini populer ini istilah stunting. Nah, kita tanya ahlinya ini. Gimana ini, Dok? Kira-kira stunting ini apa sih sebenarnya? Stunting ini kalau sesuai dengan Kemenkes ini udah ada keluar sebenarnya stunting Kemenkesnya di PNPK stunting itu tahun 2022. Jadi stunting itu sendiri dia terjadi karena adanya malnutrisi kronis ataupun ada infeksi berulang pada si anak. Gitu. Dan juga dia ditandai dengan kalau misalnya ada pakai kurva, kan kalau anak stunting ini kan jika ditemui di puskesmas harus dirujuk sesuai dengan PNPK ke dokter anak. Nanti dokter anak dia akan mengecek kembali sesuai dengan kurva WHO untuk di bawah 5 tahun itu dia di bawah -2
Nah, jadi kalau misalnya nanti dijumpai anaknya pendek, sudah bisa kita curigai stunting. Tapi nggak semua anak pendek itu stunting. Tidak semua ya? Iya, Karena makanya juga faktor genetik ya? yes, makanya perlu dari puskesmas ngerujuk ke dokter anak. Jadi nanti dokter anak yang memilih mana yang dia memang karena stunting karena gizi ataupun karena faktor yang lainnya. Nah, ini Dok, ini di mana-mana kan stunting ini jadi perhatian secara nasional. Kira-kira apa yang membuat ini menjadi begitu penting untuk ditanggulangi gitu? Untuk masa depan, Pak. Masa depan gimana? Kira-kira gimana? Jadi kalau misalnya adanya terjadi gangguan pada stunting ataupun terjadi stunting, masa depan anak-anak ini yang harus kita lihat. Karena kalau begitu adanya stunting berarti persarafan di otak anak pun juga akan terganggu. Di mana 80% itu pembentukan otak anak kan di bawah 2 tahun. Berarti kecerdasannya bisa kecerdasannya nanti terganggu. Makanya perlu dicegah dari sekarang supaya nanti untuk kedepannya kita menumbuhkan anak-anak yang baik untuk nusa dan bangsa untuk kedepannya. Nah, seberapa parah gitu kasus-kasus stunting di Sumatera Utara? Kalau parahnya saya tidak ada data, mungkin nanti dari dinas. Dari dinas ya. Untuk datanya. Ini gambaran aja Dok, gambaran. Kalau gambaran tadi sudah ngobrol dengan Ibu Cut, sudah ada penurunan ya Bu ya dari data gitu. Berarti sudah ada penanggulangan yang baik dari pemerintah untuk dalam stunting ini. Nah, mungkin dokter bisa cerita ke penonton kita gitu ya. Kira-kira yang datang ke ruang prakteknya dokter gitu, ada nggak pernah menemukan kasus stunting? Ada Pak. Ada. Jadi ya mungkin bisa cerita pengalaman dia. Mungkin karena udah media sosial ini udah yang Viral. udah viral, terus jadi orang tua lebih aware terhadap anaknya. Nah, jadi begitu anaknya pendek, dia langsung datang ke kita. Datang ya? Iya. Tapi sebenarnya bukan karena pendek itu aja. Mereka datang udah posisi terlambat atau masih bisa ditangani? Rata-rata masih di bawah 2 tahun. Masih di bawah 2 tahun. Oh iya ya? Iya, jadi berarti masih ada masih kesadaran ya? Udah mulai ada kesadaran. Selama ini kan sering kali datang Gitu. berobat udah stadium 4 misalnya kalau kanker gitu kan. Iya kan? Tapi ini rata-rata masih di bawah 2 tahun kok Pak. Jadi aware-nya orang tua gitu udah mulai ada. Kayaknya mungkin ya karena ada media sosial ini ya gitu. Dari percakapan dokter lah misalnya waktu dokter melakukan diagnosa misalnya. Kira-kira apa yang dokter temukan? Apakah mungkin karena ekonomi keluarganya atau ketidaktahuan misalnya? Ketidaktahuan. Ya. Karena kalau dilihat ekonomi sih saya lihat kayaknya karena untuk mencegah stunting ini kan hanya 1 butir telur untuk protein hewani aja udah cukup kan Pak ya. 1 butir telur saja per hari. Itulah yang di gimana itu Bang? Kalau di wilayah ini 1 butir telur nggak susah kan ya? Iya. Paling Cuma 2.000. karena ketidaktahuan masyarakat ini aja. Bagaimana untuk mencegahnya gitu Pak. Tadi Bu Dokter apa stunting itu dia pengaruhnya itu setelah dia lahir balita itu atau dalam kandungan? Pengaruh nanti setelah lahir, terus dia nanti udah mulai sekolah, mulai tuh kelihatan jadinya yang dia kurang nangkep. Kalau pelajarannya. Kalau penyebabnya apakah saat dalam kandungan atau setelah dia lahir? Sejak dalam kandungan udah mulai ada timbulnya dari si stunting ini kalau misalnya tidak diterapi dengan baik. Misalnya kayak pemberian nutrisi. Mungkin tadi Bu Cut juga ada bilang semenjak remaja ya Bu ya. Penanganannya dari semenjak remaja kalau dari dinas. Nah, oke Dok, kembali dulu ke kasus pasien Ibu tadi. Sebelum 2 tahun dia datang. Gimana hasilnya? Apakah dia pulih atau gimana? Ada follow up-nya nggak? Ada. Kalau yang memang dia sungguh-sungguh ada follow up-nya. Jadi pasien Ibu itu bisa pulih ya? Iya, pulih. Pulih ya? Iya. Berarti dalam usia berapa lah masih bisa diselamatkan dia? Di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Di bawah Artinya 2 kalau tahun. dia di atas 2 tahun datang terlambat mengetahui, paling hanya meminimalkan resiko saya, tapi
efeknya tetap ada. tetap. Hmm. Jadi ya masih bisa tetap kita tangani di atas 2 tahun. Gitu. Cuma ya tidak bisa secepat di bawah 2 tahun. Berarti disarankan untuk pemirsa Shipla kalau untuk stunting ini di bawah 2 tahun. Iya. Kalau bisa di bawah setahun itu setiap bulan. Jadi waktu imunisasi ke posyandu, ke puskesmas itu tetap diukur berat badan sama tinggi badannya. Gitu. Oke, makasih Dok. Sekarang kita ke Ibu Cut ini. Iya. Jadi ini kan tentu Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga menjadikan stunting ini menjadi salah satu program yang menjadi pusat perhatian gitu. Gimana kira-kira menurut Ibu Cut tentang stunting ini di dalam pandangan Dinas Kesehatan? Ya memang sekarang ini kan memang lagi booming ya Pak ya, booming ya. Jadi semua OPD juga yang terlibat artinya di dalam SK tim ya, karena Sumatera Utara itu sudah punya dia SK tim percepatan penurunan stunting ya. Jadi termasuk juga di dalamnya Dinas Kesehatan Provinsi itu sebagai koordinator. Saya sebutkan apa yang terlibat di tim ini? Oh, di tim ini itu dari mulai apanya ya, penanggung jawabnya adalah Sekda ya, karena sekarang kita masih PJ jadi Sekda. Terus ada juga koordinatornya itu Bapedalitbang ya. Dan juga sekretariatnya ada di BKKBN. Nah, jadi semua OPD terlibat dari mulai ada PUPR, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, ada Dinas Pemerintah Desa, ada Dinas Sosial, ya Dinas Tarukim, hampir semua lah Pak OPD terlibat. Yang ada ya di dalam SK tim percepatan penurunan stunting ini. Jadi kebetulan Dinas Kesehatan Provinsi itu adalah sebagai koordinator intervensi spesifik dan sensitif. Jadi memang penanganan untuk stunting ini memang ada 2 dari intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Jadi intervensi spesifik ini hanya bisa mendongkrak 30%-nya itu memang murni dia di bidang kesehatan, tapi yang lebih besarnya itu adalah di intervensi sensitif yang 70%. Itu tadi terdiri dari UPD-UPD lain yang akan bergerak di situ. Antara yang sensitif dengan apa ini kira-kira apa perbedaannya? Iya, bisa Pak. Jadi kalau yang dia spesifik itu yang hanya mendongkrak 30% itu memang khusus kesehatan. Jadi kita di situ ada programnya itu ada untuk meng-screening anemia pada remaja putri. Jadi setiap remaja putri yang usianya 12 sampai 18 tahun itu wajib kita screening untuk melihat tingkat anemianya apakah dia berat, sedang ataupun rendah. Jadi itu nanti penanganannya juga berbeda. Terus juga di spesifik itu kita juga ada memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri yang untuk menggalakkan supaya remaja putri ini mengkonsumsi tablet tambah darah. Itu kita menghayu-hayukan kabupaten kota dengan membuat surat edaran kepada bupati dan wali kota dan juga kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kota untuk melakukan aksi bergizi namanya. Jadi dilakukan aksi bergizi ini seminggu sekali itu di sekolah-sekolah. Jadi beberapa kabupaten kota sudah melakukan ini gitu dia. Jadi aksi bergizi itu ada kegiatannya nanti aktivitas fisik itu biasanya mereka senam bersama. Setelah itu mereka makan bersama, jadi membawa sarapan bersama, artinya diedukasi semua siswa dan siswi ini membawa sarapan. Bisa disebut Bu, beberapa kabupaten tadi? Hampir semua kabupaten kota, 33 kabupaten kota hampir semuanya. Karena iya di Nias juga, karena kita launchingnya itu dari 2010 kita sudah launching untuk aksi bergizi ini. Jadi artinya hampir semua kabupaten kota sudah paham untuk program ini. Tapi ya kendala kita di lapangan Pak, tetap ada yang melakukannya kontinu, ada yang tidak gitu. Jadi ini artinya ya kita harus mempush lagi kabupaten kota untuk menggerakkan sekolah-sekolah untuk melakukan aksi bergizi ini. Jadi aksi bergizi itu tadi dimulai dengan senam bersama, sarapan bersama, terus berikan edukasi sehingga mereka minum tablet tambah darah bersama. Itu yang ya supaya mereka mau mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena sebagian remaja putri ini ada yang tidak mau mengkonsumsi. Jadi mereka beranggapan bahwa
tablet tambah darah itu adalah obat gitu, padahal itu kan vitamin ya. Nah, jadi artinya ya kita harus lebih gencar lagi mengedukasi kepada remaja putri supaya mereka mengkonsumsi ini, sehingga ketika mereka menjadi seorang ibu yang nanti akan mungkin jadi ibu hamil atau ibu yang melahirkan, mereka tidak anemia, artinya tidak kekurangan darah, karena yang perempuan ini kan kita mengalami menstruasi ya Pak. Jadi kalau kita anemia pada saat hamil itu akan mempengaruhi calon bayi pada ibu tersebut, bisa nanti bayinya itu lahir berat badannya rendah dan juga mungkin bisa mengalami juga stunting gitu. Jadi programnya dari mulai remaja. Nah, oke Ibu Cut, mungkin menarik ya tadi dokter tadi menyampaikan ya penanganannya di bawah 2 tahun. Tadi Ibu Cut menyinggung remaja putri. Nah, ini perlu penjelasan ini. Iya, kira-kira apa ini titik temunya di mana gitu loh. Apakah misalnya apa kaitannya remaja putri tadi dengan stunting gitu? Oh iya Pak. Ya, mungkin ini perlu kan penjelasan. Ini kan untuk pencegahan. Iya. Jadi kita mencegahnya untuk mencegah. untuk mencegah ketika nanti si remaja ini menjadi Punya anak, seorang ibu hamil, dia hamil, dia melahirkan. Jadi kita cegah dari awal dari remaja supaya yang tadi dokter Rahma sebut itu tidak terjadi gitu. Jadi pencegahannya dari mulai remaja. Berarti dia jauh ke depan ya. Iya. Jadi calon ibu ini yang Iya, dipersiapkan. calon ibu yang kita persiapkan. Kalau untuk yang nangani yang di bawah 2 tahun tadi, ada nggak secara khusus yang dilakukan oleh? Ya, ketika dia, jadi kita bertahap ini Pak. Jadi dari mulai dari remaja tadi dengan konsumsi tablet tambah darah, ketika dia hamil nanti pun kita ada juga penanganannya. Jadi kita wajibkan ibu hamil itu untuk periksa kehamilannya sebanyak 6 kali. Jadi 6 kali itu 2 kali wajib ketemu dokter, jadi yang 4 kali dia boleh ketemu dengan bidan. Dan ini harus rutin sampai dia bersalin. Ya, kita harapkan dia minimal itu 6 kali. Jadi kalau lebih dari 6 kali boleh, artinya untuk memeriksakan kehamilannya. Jadi selama kehamilan itu juga ibu hamil juga kita berikan tablet tambah darah. Cuman dia bedanya waktu remaja putri kita berikan 52 tablet yang harus dikonsumsi selama 1 tahun ya. Kalau yang ibu hamil kita beri 90 tablet selama kehamilan. Jadi itu yang harus mereka konsumsi juga supaya ibu hamil ini juga jangan mengalami anemia tadi gitu. Berarti dia fokusnya dinas kesehatan di mana ini? Menyelamatkan yang kita selamatkan dari awal, makanya berarti pencegahannya. lebih kepada preventifnya ya. Mempersiapkan ibu ya. Kalau misalnya untuk dari mulai remaja sampai ibu hamil dan sampai dia nanti bersalin, jadi dia rentan ini Pak. Jadi lebih fokusnya ke situ ya. Jadi ketika dia ibu hamil pun kita lakukan pengukuran lila ya, ataupun kalau sekarang dia indeks massa tubuh. Jadi lebih lihat indeks massa tubuhnya nanti kita ukur. Kalau dia di bawah 17 berarti dia kita kategorikan kurus, artinya berarti dia bisa melahirkan anak yang stunting. Jadi kita cegah juga kalau yang dia IMT-nya di bawah 17 atau lilanya di bawah 23,5 itu dia kita berikan makanan tambahan untuk ibu hamil. Jadi sekarang ini gencarnya makanan tambahannya itu dalam bentuk protein hewani. Jadi pangan lokal yang ada di itu gratis ya diberikannya. Iya Pak, itu ada memang anggarannya itu dari BOK, dari kementerian yang disalurkan ke kabupaten kota itu melalui puskesmas. Oke Ibu Cut, mungkin perlu juga kita ini Bang Martohap. Iya. Masalah berarti antara Ibu Cut dengan Ibu Halimah bagi-bagi tugas. Iya, ini 2 tahun sini dari mulai. Ya artinya gini, artinya ya kita melakukan pencegahan. Dikala nanti ibu hamil itu melahirkannya bayinya sehat, ya kita bersyukur bersama. Artinya gitu ketika dia nanti ya walaupun kita sudah melakukan pencegahan, tapi kan tetap ada kendala di lapangan, misalnya seperti perilaku ya, pola asuh gitu. Nanti kalau misalnya lahir bayinya dengan setelah dilakukan pengukuran ataupun penimbangan dan sudah diverifikasi oleh dokter anak bahwa dia stunting, ya penanganannya pada dokter anak gitu. Jadi Bu Cut, kita perlu tahu juga sebenarnya masyarakat gitu. Tadi sebenarnya dokter udah sampaikan yang kuasai data itu dinas kesehatan. Bisa kasih gambaran tentang data penderita stunting di Sumatera Utara?
Kalau bisa jangan disebut penderita, Pak. Oh, apa? Karena kan dia bukan penyakit. Saya salah ya. Apa namanya? Ya stunting saja. Jadi Atau jangan pakai kata penderita menyandang masalah stunting karena gitu. dia kan stunting ini bukan penyakit gitu. Bukan penyakit ya? Iya, bukan. Gimana Dia dong? bukan. Iya, Berarti memang nggak boleh bukan berobat dong kalau nggak dia. penyakit. Dia Gimana bukan dong? penyakit. Kurang gizi buruk ya Bu ya. Ya, dari sisi dokter penyakit nggak? Dia berbeda lagi dengan gizi buruk. Jadi ada sebenarnya di dalam pengukuran penimbangan ini dia ada 5 tahapan. Jadi dia sebenarnya yang kita berikan tadi PMT makanan tambahan itu pun itu pada balita yang berat badannya tidak naik kan. Jadi setiap balita ini kita anjurkan setiap bulan harus ke posyandu ya. Jadi itu ketika dilakukan pengukuran penimbangan oleh kader ataupun petugas gizi yang ada di posyandu. Jadi didapati misalnya ada balita yang tidak naik berat badannya pada saat pengukuran. Dan ada juga balita yang berat badannya juga kurang. Ada balita gizi kurang. Nah ini yang seharusnya yang diberikan PMT tadi ya, Pak, makanan tambahan. Tapi kalau dia sudah gizi buruk, dia sudah stunting, itu seharusnya harus dirujuk. Dan yang dia jadi posyandu misalnya mendapatkan kasus itu rujuk ke puskesmas rujuk ke rumah sakit. Nanti yang menentukan apakah dia gizi buruk, apakah dia stunting itu adalah Ini perlu klarifikasi nih. Stunting anak. pasien atau tidak? Apa? Penyakit atau tidak? dia tidak penyakit. kecuali ada penyakit penyertanya. Ya Ibu Cut, kita dengar dulu dokternya gimana. silakan. Menarik ini. Biasanya dokter Rahma, kalau saya bilangnya tidak Boleh penyakit. dong beda pendapat, gak apa-apa, boleh. Kalau saya Ya. bilangnya tidak penyakit. Karena kalau stunting itu sebenarnya di SKDI dokter umum aja stunting itu termasuk penyakit. Penyakit ya. Iya, jadi dia memang di dalam SKDI itu kan dia ada nyantumin penyakit-penyakit ya, stunting itu di dalam penyakit yang ada di SKDI itu. Jadi kalau kami ya tetap dia mengatakan itu suatu penyakit dan memang harus diobati. Nah, jadi nanti Ibu Cut habis podcast ini boleh nanti Dinas Kesehatan duduk bersama dengan IDAI menyamakan persepsi. Ya kan, Dok? Iya nggak apa-apa. Mungkin sudut pandangnya saja berbeda. Tapi tetap harus ditangani. Tetap harus ditangani. itu dia. Tetap harus ditangani. Penyakit atau tidak penyakit tetap harus ditangani. Iya. Dan ini begitu genting makanya menjadi perhatian semua orang. Iya, karena mungkin orang berharap di 2045 nanti yang tadi itu generasi emas, Emas, ya kan? ya. Jadi supaya itu Kalau bisa Bu, istilah stunting ini sejak kapan ini muncul ya? Istilah stunting ini. sejak adanya Perpres 72 2021 itu tentang penanganan. Tadi kan 2022 tadi yang soal Baru keluar tentang aturannya. aturan tentang Iya, stunting. berarti 2021 sudah muncul. Iya, masih baru. Jadi definisi stunting ini kan perlu juga ya bagi masyarakat supaya tadi ada yang bilang penyakit, ada yang bilang keren istilahnya kan istilah Kalau di stunting. definisinya Karena sendiri juga tidak ada disebutkan penyakit. itu Tidak ya. ada. Dari WHO apa definisinya? Ya gagal tumbuh, gagal kembang. Nah itu ya. Ya, tapi dia Gagal tidak tumbuh, disebutkan penyakit di situ. Kalau dalam definisinya sendiri dia bukan disebutkan misalnya penyakit ini tidak. Dalam definisinya dia tidak ada disebutkan penyakit juga. Jadi artinya dia anak yang mengalami gagal tumbuh dan gagal kembang. Jadi macam yang tadi sangat positif dan bagus berarti yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara ya. Ya kalau dari segi pencegahan ya. Dinkes Sumut itu apa ya? Koordinator ya yang melibatkan berbagai Koordinator kita khusus untuk intervensi spesifiknya. untuk aksi gizi Iya, kalau yang koordinator besarnya yaitu letaknya ada di BKKBN dan BKKBN provinsi ya. Tapi kalau kita di intervensi spesifiknya. Intervensi ya. Yang paling apa? Ada nggak datanya Bu sejak 2021 itu kabupaten mana yang masyarakatnya banyak? Kalau tadi nggak setuju penderita yang apalah yang Itu yang tadi yang mau dijelaskan oleh Bu Cut. Mungkin bisa jelaskan kira-kira penderita stunting ini supaya punya gambaran gitu. iya kan perlu masyarakat. Ya, ini kan stunting ini tahun 2020. Sebenarnya dari mulai tahun 2021 itu sudah ada SSGI namanya untuk survei ya di 2021. Dan Sumatera Utara memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jadi 2021 itu datanya sekitar 25,8%. Di tahun 2022 menjadi Dari keseluruhan jumlah penduduk itu, Bu ya, Cut? dia kalau survei kan sampling, Pak. Sampling ya. Sampling Ya, berarti dari balita. menggambarkan lah ya. Dia hanya untuk menggambarkan sampling untuk di Sumatera Utara. Di tahun 2022 dia menurun menjadi 21,1%. Dan
kemarin SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia 2023, dia menurun lagi menjadi 18,9%. Drastis ya, tadi cuma 1% turun, ini langsung sekitar 3%. 2021 25,8%, 2022 21,1%, 2023 menjadi 18,9%. Berarti ada pengaruh apa tadi Bu ya? Aksi gizi tadi ada mungkin. Ya artinya bukan hanya aksi bergizi Pak, tapi yang berpengaruh itu adalah memang apa-apa yang sudah dilakukan oleh OPD yang sudah terlibat di dalam tim percepatan. Termasuk peran dokter anak tadi ya. Ini Bang Marto yang penting, karena di daerah lain di luar Sumatera Utara banyak yang penurunannya lambat malah naik gitu loh. Kira-kira ya ada yang menonton podcast kita ini dari daerah lain, apa strategi yang membuat penurunan itu begitu Drastis ya. Iya, luar biasa. 18%. Menurunkan 1% pun sulit, Bu. 0,5%. Iya. Orang malah naik kok daerah lain kan? Gimana Ya itu kira-kira? karena itu sebenarnya hasil kerja keras kawan-kawan di kabupaten kota. Kalau kita kan provinsi ini tidak punya wilayah ya Pak. Jadi yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Jadi kabupaten kota ini memang mereka yang gencar-gencar melakukannya di lapangan dengan ada yang berinovasi. Ada beberapa kabupaten kota misalnya membuat daun kelor yang nanti daun kelor itu dikemas menjadi biskuit ataupun dikemas menjadi makanan kudapan untuk puding, itu diberikan kepada anak-anak balita. Jadi sebenarnya kabupaten kota yang memang bekerja keras untuk menurunkan ini gitu ya. Walaupun provinsi ini kan artinya untuk pembinaan, untuk support untuk kabupaten kota, ya kita di level provinsi kan membuat kebijakan gitu ya, dan juga membuatkan aksi-aksi lain, tapi yang juga kawan-kawan kabupaten kotanya yang melakukannya. Kemarin kan pernah ada sorotan, katanya anggaran stunting itu kebanyakan bukan untuk menyelamatkan orangnya. Tadi dokter tadi mengatakan 1 telur aja per hari udah cukup. Ini katanya kebanyakan untuk biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas. Ini perlu dikonfirmasi nih, diklarifikasi. Benar nggak tuduhan itu? Untuk Sumatera Utara misalnya. Artinya kan gini Pak, kalau yang namanya kegiatan ya pasti ada rapat, ada perjalanan dinas, ada juga aksinya. Jadi kan kalau kita misalnya nggak rapat, gimana kita ketemu dengan tim percepatan penurunan? Mungkin ini karena porsinya terlalu besar untuk itu daripada beli telur gitu. Ya, saya rasa mungkin nggak juga lah Pak. Karena kan kita pun ikut rapat juga selama ini juga nggak ada dikasih misalnya transport ataupun hadir gitu di situ, ya memang kita berkomitmen gitu ya. Jadi nggak benar ya misalnya ini anggaran stunting ini malah digunakan untuk jadi ajang untuk ngumpuli uang kan gitu untuk pejabat-pejabat. Rapat di hotel. Gimana mau dikumpulkan uangnya, kan uangnya memang sudah ada, kan penganggaran kita lakukan setiap di awal tahun kan sudah kita mengusulkan anggaran. Jadi ya nggak mungkin lah lagi pada saat berjalan terus kita mengumpulkan uang gitu ya. Memang anggarannya kan memang sudah ada diusulkan dari awal, dianggarkan. Iya. Stunting ini kan begitu penting nampaknya perhatian pemerintah, ya Bu ya. Sampai semuanya terlibat. Secara nasional ya kan. Pengalaman di instansi Ibu lah di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Tadi kan ada aksi gizi buru tuh apa gratis ya kan? Aksi bergizi Pak. Aksi bergizi. Aksi bergizi. Di Terus sekolah-sekolah. bagaimana peranan lingkungan kita Bu? Misalnya ada nggak kepedulian institusi lain, yang BUMN atau swasta, yang CSR-nya itu ada, yang CSR dikoordinir tadi oleh dikoordinir. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Enggak, Utara. kita tidak mengkoordinir CSR Pak. Yang kegiatannya tadi, Iya, tapi kita enggak, kalau yang kegiatan dinas kesehatan itu memang murni dari dana APBD. Iya, kita tidak CSR. tapi dari luar pihak swasta ada yang peduli. Ada seperti PTP kan sekarang udah satu ya, kan nggak ada lagi ya. Jadi Mereka buat kegiatan sendiri ya. iya, kadang mereka juga mengundang kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang akan mereka berikan bantuan gitu. Jadi artinya tetap melibatkan dinas kesehatan juga, melibatkan BKKBN juga, mereka melibatkan juga yang lainnya gitu. Makasih Ibu Cut. Dan untuk penonton kami tetap meminta dukungan dari Bapak Ibu untuk like, untuk komen, share,
subscribe podcast Sipla supaya konten kita nanti makin berkualitas ke depan. Nah, sekarang kita kembali kepada Ibu Dokter Halida. Ya. Ini dokter tadi udah punya pengalaman menangani pasien stunting. Nah, kira-kira apalah ya yang harus dilakukan oleh seorang ibu supaya jangan ada anaknya stunting? Atau apa yang mereka lakukan ketika anaknya lahir untuk memastikan apakah stunting atau tidak? Terlepas itu penyakit atau tidak? Iya. Untuk stunting sebenarnya bisa kita cegah dengan pemberian nutrisi ya Pak ya. Karena intinya dari Nutrisi pemberian seperti apa? Karena di masyarakat nutrisi ini kan nutrisi, sangat awam gitu loh. Kalau misalnya kayak anak 6 di bawah 6 bulan kan dia ASI eksklusif. Ya kan. Itu dia langsung. Nah, kemudian dari anak usia 6 bulan udah mulai kita memang perkenalkan MPASI. Nah, MPASI itu bukan lagi sayur-sayuran yang kita utamakan, tapi protein hewani. Karena memang sudah ada literaturnya, asam amino esensial itu adanya di protein hewani yang gunanya untuk di faktor pertumbuhan. Disitulah dia nanti untuk pencegahan ke stuntingnya. Protein hewani, ada alasan nggak kenapa protein hewani? Karena sudah ada penelitian untuk faktor pertumbuhan itu IGF-1 itu adanya di asam amino esensial. Asam amino esensial itu lebih banyak di protein hewani. Kira-kira bisa disebut kira-kira jenisnya apa karena supaya masyarakat penonton kita bisa tahu gitu. Jadi kalau memang urutan dari Dias itu sendiri ada namanya Dias Pak. Urutan untuk protein hewani yang paling baik itu pertama memang susu. Ya kan, yang kemudian telur Pak. Telur ya? Telur itu urutan kedua. Wah, murah tapi urutan nomor 2. Ya, kemudian daging, ayam dan ikan. Gitu. Jadi memang protein hewani, bukan protein nabati. Ini konteksnya untuk anak atau untuk orang tuanya? Untuk anaknya. Anaknya ya. Iya. Berarti begitu lahir ada tadi aksi eksklusif. Iya, kemudian MPASI-nya. Biasanya letaknya nanti di MPASI itu Pak. MPASI ya paling apa ya? Nah, ini Dok, saya dengar masa periode emas 1000 hari ya? Ya, 1000 hari itu dari waktu dalam kandungan. Dari Bisa dijelaskan nggak? Ya, supaya kami orang awam ini bisa lebih paham juga. Pemirsa kita juga memahami. Jadi 1000 hari kelahiran itu periode emasnya. Makanya kita minta ibu hamil itu dari dalam dari janin ataupun waktu dalam kandungan dia tetap dapat nutrisi vitamin yang memang cukup untuk perkembangan janinnya. Itu baru kemudian kita pantau dia kan setiap itu saya bilang tadi di bawah setahun kalau bisa setiap bulannya kita ukur berat badan tinggi badannya sampai di usia 2 tahun. Gitu. Berarti sangat penting ya soal nutrisi ini ya. Dan menarik tadi dokter mengatakan saya dari sisi kemampuan mereka sebenarnya mampu. Hanya ketidaktahuan. Nah kalau udah ketidaktahuan ini harus ke dinas kesehatan kita ini. Karena dinas kesehatan itu ada upaya edukasi. Ada preventifnya, ada promosinya. Gimana ini Ibu Cut? Iya. Penyuluhannya kan? Karena ini kan di dinas kesehatan ada bagian itu kan gitu. Ada, ya jadi artinya kan kalau kita di provinsi selain dia lewat media ya kan di bagian Promkes itu kan kita ada juga untuk mengedukasi masyarakat tuh melalui media ya. Terus ada juga kita melalui baliho, videotron ya, terus juga poster-poster itu yang untuk artinya yang untuk kita pajang lah artinya supaya bisa dibaca oleh masyarakat. Tapi kan termasuk kadang, ini Bang Martua podcast ini juga. Iya ini termasuk salah satu untuk sosialisasi. Membantu juga tugas dinas kesehatan ya kan. Ini membantu semuanya loh. Jadi ini juga termasuk dalam sosialisasi ya juga kepada masyarakat gitu. Jadi selain itu kita juga melakukan edukasi. Cuman tadi kan saya bilang tadi dari awal bahwa yang melakukan edukasi itu adalah teman-teman di kabupaten kota. Karena kan kita bukan teknis, kita langsung ke masyarakat ya. Walaupun kita ada juga sekali-sekali turun ke kabupaten kota memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi kan lebih yang kontinunya adalah teman-teman
di kabupaten kota. Jadi salah satu yang tadi aksi bergizi itu juga merupakan salah satu edukasi yang kita berikan kepada remaja di sekolah supaya mereka bisa menjaga kesehatannya. Jadi ketika mereka menjadi ibu hamil, mereka tidak mengalami anemia ataupun kekurangan gizi lainnya gitu ya. Terus di ibu hamil tadi kan juga saya bilang ada ANC yang 6 kali, itu juga ada edukasinya di situ. Jadi ibu hamil juga kita edukasi. Dan juga ibu hamil ini juga punya yang namanya kelas ibu hamil, itu ada di puskesmas. Jadi ibu-ibu hamil ini ada kelas ibu hamil, di situ juga mereka diedukasi. Jadi kan kita programnya di pemerintah ini semua ibu hamil itu harus wajib punya buku kesehatan ibu dan anak. Jadi ada buku kesehatan ibu dan anak itu untuk memantau dari mulai dia hamil sampai nanti dia bersalin sampai balitanya umur 5 tahun. Jadi kita pantau melalui buku itu. Buku itu pun isinya juga ada narasi-narasi tentang edukasi kesehatan. Jadi yang tadi disampaikan Dokter Rahmah itu misalnya ada pemberian ASI eksklusif, itu di buku itu juga ada untuk edukasi kepada masyarakat. Dan juga ada bagaimana cara pembuatan MPASI juga ada di buku itu. Jadi artinya buku itu sudah lengkap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Berarti nggak ada alasan sebenarnya. Sebenarnya nggak ada alasan karena begitu lengkap informasinya. Kalau di untuk media informasi, ada. Kalau untuk informasi buku, Pak alhamdulillah sudah lengkap dan itu memang ya berdasarkan siklus hidup ya kalau untuk edukasi itu. Terus kan balitanya juga ketika dia punya balita dia bawa ke posyandu. Posyandu itu kan juga punya untuk mengedukasi masyarakat juga. Jadi dikenal di posyandu itu ada 5 meja tapi ya dianggap meja yang kelima itu adalah untuk konseling. Jadi tetap ada edukasi. Nah Ibu Cut mungkin ini apa kira-kira kendala terbesar dalam penanganan stunting ini? Ya kalau kendalanya ini Pak ya lebih ke perilaku masyarakat. Masyarakatnya jadi, gitu ya. Kalau aparatnya siap ya. Iya, aparatnya siap. Tapi ya namanya merubah perilaku ini kan tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu. Jadi mindset ya. Iya, jadi kita harus continue dan terus menerus gitu. Ya tidak pernah bosan seharusnya. Tapi ya kadang ada juga orang yang sifatnya mungkin sebagai tenaga kesehatan dia mungkin dalam memberikan edukasi setelah dilihat tidak ada perubahan terus dia mungkin berhenti di situ. Seharusnya kan jangan, ini terus menerus gitu akan diberikan kepada masyarakat sehingga pola pikirnya berubah. Nah ini Dok, ini menarik ini. Ya. Dokter memang tidak menjadi yang berada di garis terdepan. Tapi Ibu udah pengalaman mengenai stunting gitu loh. Ada apa pengalaman Ibu ketika mengedukasi gitu? Apakah penerimaan mereka mudah? Atau pernah nggak mengalami kesulitan waktu mengedukasi pasien atau keluarga pasien? Karena untuk merubah perilaku itu tadi memang Pak. Jadi selama ini dia apalagi anak ASI ya. Jadi dia maunya ASI terus, sementara ASI kalau udah di atas 6 bulan kan udah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan energinya. Jadi dia butuh makanan pendamping. Itulah dia makanan pendamping itu yang kurang diberikan. Nah, jadi nanti yang setelah 6 bulan itu ya, Dok ya? Iya, MPASI tetap setelah 6 bulan. Gitu. Nah, disitulah yang susahnya mengedukasinya, menyuruh anaknya untuk ASINya udah mulai dikurangin, ya kan? Jadi kita harus tetap memberikan protein hewani nih kepada si anak. Itu yang mungkin orang tuanya agak effortnya harus lebih besar untuk membujuk si anak jadinya. Berarti kalau menghadapi kasus kayak gitu apa yang bisa dokter sarankan ke orang tuanya? Ya tetap minimal satu butir telur. Kalau misalnya nggak suka dengan telur, bisa kita pakai protein hewani yang lainnya. Atau jika memang anak tidak mau makan terlalu banyak atau sedikit, kita sudah bisa kasih yang susu PKMK. Jadi sebagai dokter anak Ibu, seberapa optimis Ibu bahwa stunting ini bisa hilang dari Indonesia? Optimis Pak. Yang penting bisa mereka terscreeningnya dari awal gitu ya. 2045 tadi ya Ibu Cut? Ya. Harapan kita 2045? 2045 itu adalah generasi emas. Berarti ibaratnya apakah di situ juga diharapkan stunting udah hilang gitu? Ya kalau bisa sebelum itu. Ada optimis Ibu? Dengan beragam persoalan pasien yang datang ke Ibu?
Saya sih optimis Pak, karena kembali lagi ya memang harus mereka itu diedukasi. Kalau misalnya lupa kita edukasi lagi, karena untuk mengubah perilaku itu yang susah. Nah kalau di dalam buku KIA itu memang udah diperbarui tuh. Dulu sebelumnya kan isinya kacang hijau aja masih. Nah kalau sekarang memang udah ada gram proteinnya pun udah dikasih tahu. Nah jadi ikannya berapa gram udah ada di dalam buku KIA itu sendiri. Makanya kalau optimis. Optimis, ya. Cuman kembali lagi ke masyarakat. Kembali kepada orangnya gitu ya. Karena mungkin tambahan juga Pak, kita juga Dinas Kesehatan juga sekarang ini ya sedang juga melakukan pelatihan untuk kader ya. Artinya kader ini kan harus berkompeten dalam melakukan pengukuran dan penimbangan ya, dan juga yang lainnya. Itu sudah kita juga galak-galakan ya untuk melatih kader. Dan itu selain itu kita juga melatih tenaga kesehatan itu dalam pelatihan konseling ASI. Nah, jadi gini, itu juga supaya tenaga kesehatan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memberikan ASI yang benar. Jadi kalaupun dia memberikan ASI kepada anaknya, kalau cara dia pemberiannya tidak benar itu juga tidak efektif. Jadi memang pemberian ASI itu juga ada manajemen laktasinya tuh harus memang benar gitu ya, pemberian ASI-nya itu. Dan kita juga ada melatih tenaga kesehatan juga dalam PMBA ini. Jadi dalam PMBA pemberian makanan anak termasuk dalam pengolahannya adalah MPASI. Jadi supaya tenaga kesehatan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengolah MPASI yang benar. Oke, baik. Terima kasih. Ini masuk kita ke penghujung podcast kita. Mungkin ada closing statement dari Ibu Dokter. Mungkin imbauan untuk masyarakat tentang stunting ini. Iya. Himbauan saya untuk masyarakat tentang stunting lebih ke ceklah pertumbuhan anak ya, karena anak itu selain dari titipan Tuhan memang harus kita jaga kan. Nah jadi di situ kita minta anak-anak tetap di screening berat badan, tinggi badannya supaya dia nanti tidak terjadinya stunting Secara rutin dan dan konsisten. Wah, Ya. makasih Dok. Ibu Cut, ada mungkin closing statementnya? Ya, kalau saya mungkin sikat aja, ayo ke posyandu. Ke posyandu ya. Iya, jadi artinya Karena posyandu pasti ada di sekitar rumahnya. Iya benar. Iya. Jadi tidak ada alasan kejauhan karena memang Yes. posyandu itu memang dibuat dekat dengan Tapi kan cuma masyarakat. untuk ibu-ibu aja kan ajaan itu, enggak ikut Enggak, bapak-bapak ayo ke diajak. posyandu. Ayo ke posyandu itu untuk balitanya, untuk ibu hamilnya, untuk remajanya, untuk yang lansianya juga. Terima kasih Iya. untuk Ibu Cut, juga untuk Ibu Dokter udah berkenan hadir di podcast kita. Baik Bapak Ibu, kita mengharapkan tetap ada Bapak Ibu berpartisipasi dalam like, komen, share, subscribe podcast kita supaya kita ke depan bisa menyajikan konten-konten yang lebih bagus lagi. Baik, terima kasih. Horas Sipla. Sip lah. Sip Sip lah. Ya.